Halo teman-teman, saya Oki Adam. Selamat datang di Sudut Pandang, mengupas berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Saya di sini sebagai host yang akan menemani pemirsa di 30 menit ke depan. Dan hari ini juga saya tidak sendiri, ada teman-teman dari KPI 57. Halo KPI 57. Mungkin kita bisa yel-yel terlebih dahulu ya. KPI 57. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, di sini saya akan membahas soal budaya anak muda dan Kediri. Dulu kita mengenal budaya sebagai sesuatu yang agung, dijaga baik-baik dan sesekali ditunjukkan pada hari-hari tertentu. Lalu kita beranjak dewasa, sibuk mengejar masa depan, mengikuti tren yang datang dan pergi, hingga kadang lupa dari mana kita berasal dan cerita apa yang membentuk kita. Maka pagi ini kita ingin bertanya, di mata anak muda hari ini, budaya itu sebenarnya apa? Apakah ia hanya peninggalan masa lalu atau justru masih hidup dalam acara kita berkarya dan menjalani hidup? Mungkin bukan budaya yang hilang tempatnya. Mungkin kitalah yang terlalu sibuk berlari hingga lupa menyapanya. Karena kalau zaman terus berubah, tugas kita bukan membekukan budaya menjadi pajangan, melainkan mengajaknya tetap berjalan tanpa kehilangan akarnya. Dan kali ini saya tidak ingin berdialek sendiri, saya ingin mengajak orang-orang yang perlu saya ajak bercakap, mendengar cerita, merayakan pertanyaan, dan mungkin menemukan beberapa jawaban bersama. Kali ini saya juga tidak sendiri, saya ada dua orang yang akan menemani saya berdialek. Yang pertama, Pak Ari, selamat pagi. Beliau sebagai pegiat budaya yang akan mengajak kita melihat bagaimana wajah budaya Kediri hari ini. Dan yang kedua, Mas Huda, selamat pagi. Sutradara yang tengah menggarap film tentang budaya di Kediri. Sekaligus membawa cerita tentang bagaimana anak muda merawat budaya lewat karya. Mari kita mulai percakapan ini. Selamat datang di Sudut Pandang. Selamat pagi Pak Ari. Kalau tadi di opening saya membahas soal budaya dan anak muda, kalau boleh jujur Pak Ari, menurut panjenengan budaya di Kediri yang sekarang lagi baik-baik saja atau justru mulai menghadapi tantangan? Ya, baik, terima kasih. Saya perlu sapa dulu. Halo mahasiswa. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Terima kasih Mas Oki, Mas Huda, dan dari pihak KSTV yang saya hormati. Ya, pertanyaan menarik. Kalau konteksnya kita bicara Kediri sebagai bumi panji, bumi sepuh ya, yang sudah tua dengan peradaban budaya dan ceritanya yang luar biasa. Fenomena-fenomena yang terjadi hari ini, menurut pengamatan dan apa yang sudah kami lakukan dengan kawan-kawan di jalanan, di Kediri masih sangat kondusif. Terbukti banyak di komunitas-komunitas pegiat budaya, dari mulai lereng Gunung Klothok, Wilis, sampai Kelut, itu masih banyak kegiatan rutin yang berkaitan dengan budaya. Salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu, ini karena bulan Bung Karno ya, kita juga merayakan tentang ruatan Agung Soekarno. Kenapa itu perlu kita angkat? Karena itu juga bagian dari ikoniknya Kediri. Karena pergantian nama Soekarno itu ada di situs Dalpojo. Nah itu artinya bahwa teman-teman dari semua pegiat budaya kumpul di sana dan kegiatan itu berlangsung dengan sangat meriah. Jadi terbukti kayak kemarin dari semua lintas budaya Kediri merayakan, mulai dari kirap, kegiatan tumpengan, selamatan, dan seterusnya. Jadi hanya menunjukkan bahwa budaya khususnya untuk masyarakat Kediri masih sangat eksis. Terus itu yang kedua, kegiatan rutin kami dengan teman-teman. Kebetulan karena saya dari Pare, kampung Inggris, ya. Di tempat kami orang yang belajar dari lintas Sabang Merauke, ada orang Aceh, Kalimantan, Papua, Flores dan seterusnya. Nah, di sela-sela mereka belajar bahasa Inggris itu, setiap Sabtu Minggu rutin kita ada kegiatan kebudayaan. Satu contoh misalnya
Kediri dengan Bumi Panji, kita kenalkan mereka kepada jejak-jejak leluhur. Kita ajak ke Candi Surowono, ke Candi Tegowangi, ke Gunung Klothok, Gua Selo Mangleng. Kemudian kita ajak ke sumber-sumber penyelamatan air, termasuk penanaman pohon. Dan mereka sangat antusias. Artinya apa? Ini menjadi pemantik bahwa ruang-ruang kebudayaan itu bisa kita lakukan dengan kolaborasi karya. Ada tarian, di situ ada akustikan, ada yang teman-teman dengan konsep malamnya pakai obor. Kemudian kita juga mengenalkan kuliner Nusantara, termasuk juga makanan khas Kediri kita kenalkan. Nah itu berlangsung dan itu sampai hari ini tetap jalan. Kami cuma berpatokan bahwa ketika kita ngomongin kebudayaan, berarti sama dengan kita merawat ajaran leluhur. Karena saya teringat dengan quote-nya Bung Karno, jas merah kan begitu. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah kalau beliau yang menginspirasi kita semua, khususnya warga Kediri, ayo tinggalan leluhur kita yang masih ada, ini harus kita lestarikan. Dengan cara kita ajak anak-anak mengenal, kita ajak mereka melestarikan, kita ajak mereka belajar mengenal batik. Tidak hanya pakai baju batik ya, tapi kita ajarkan mereka berproses. Kita ajarkan mereka juga kemarin ketika membaca relief candi. Kayak misalnya di Tegowangi itu ya, ada sebuah fenomena dan cerita luar biasa tentang Sudamala. Itu kan cerita tentang kehidupan, bagaimana pangkuatan, penyucian, perjalanan dari kisah Sadewa, kemudian ketemu Durga, kemudian menjadi Parwati. Proses bagaimana seseorang itu dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi intinya bahwa orang pernah salah dia, tetapi bagaimana di masa depan kita bisa memperbaiki diri. Nah, value-value itu yang di anak-anak Gen Z, di anak-anak Gen Alpha, itu yang kita tanamkan. Termasuk bagaimana kita membaca pesan-pesan moral tentang keseimbangan alam. Misalnya contoh di Candi Surowono itu. Di situ bukan hanya tentang bentuk bangunan, bukan hanya tentang cerita tentang Brewoker, sebuah pendarmaan seorang raja. Tetapi di situ ada banyak filosofi yang bisa kita kaji. Ada cerita Sri Tanjung, ada Suda Paksa, ada cerita tentang Arjuna Wiwaha. Dan kita sering bikin teatrikal. Jadi kemarin kita bersama dengan teman-teman Jogja, Solo, teman-teman dari Bandung. Kita bikin teatrikalnya. Jadi nari, ya di situ kita baca reliefnya, kita diskusi. Nah, ruang-ruang itu kita sengaja munculkan agar candi itu tidak hanya dipahami jadi bangunan saja, tetapi ia menjadi pusat pembelajaran, pusat keilmuan yang kita bisa kaji. Jadi itu maksudnya. Harapannya adalah mereka yang sedang belajar ketika pulang ke rumah masing-masing, kembali ke sekolah, ke kampus, mereka akan mengajar itu bahwa leluhur kita itu punya mahakarya yang hebat. Leluhur kita punya karya yang luar biasa yang bisa kita nikmati 1000 tahun sampai hari ini ya. Seperti kayak di Agan-Agan itu ya, yang masih di bawah itu. Kalau lihat makaranya 2 meter, kemudian 2 rapalnya 1 meter 80. Itu kan menunjukkan bahwa leluhur kita itu sudah canggih. Sudah mengenal sains, sudah mengenal metafisika, sudah mengenal geografi. Jadi tidak seperti yang Nyun Sewu, Mas Oki. Ketika dia baca Essence of Obsession, ada 3 cara penghancuran bangsa. Mungkin teman-teman mahasiswa pernah baca itu ya, tulisannya Jurilina. Jika kita menghancurkan bangsa, ada 3 syarat. 1, kaburkan sejarahnya. Ya, ambil artefaknya, reliefnya. Kemudian yang kedua, kuburkan. Mereka menjadi makam-makam. Dan ketika katakan bahwa kita primitif. Kalau itu sudah terjadi, maka bangsa kita akan lenyap. Dan kita tidak kepingin, karena kita mencintai Indonesia Raya. Betul ya? Nah, ayo dari jargon itu kita balik. Mari kita lestarikan apa yang menjadi tinggalan para leluhur. Jadi begitu Mas. Oke. Memang kalau melihat tadi kan bahwa Kediri memang sejarah besar, secara sejarah memang besar, secara kebudayaan memang besar. Menurut Pak Ari sendiri, tantangan apa bagi anak muda sekarang untuk tetap merawat budaya? Ya, pertanyaan menarik. Jadi yang harus dilakukan oleh generasi hari ini adalah 1, kita harus mulai literasi. Apalagi sekarang dunia digital canggih ya, apa aja bisa kita akses lah, mulai YouTube, TikTok, apapun lah. Artinya sebenarnya ruang-ruang digital itu banyak memberikan wawasan buat kita. Nah, bagaimana kita mendorong anak-anak muda, khususnya warga Kediri, ayo mulai literasi. Ada banyak prasasti, ada banyak propa yang kita bisa baca. Ada banyak karya-karya leluhur yang terukir hari ini. Apalagi dengan tagline-nya Kediri berbudaya.
Nah, artinya itu mendorong kita. Berarti kebudayaan menjadi kebutuhan kita hari ini. Jadi kebudayaan bukan hanya tentang selamatan, bukan hanya tentang apa istilahnya merawat, kemudian memberikan tanda, bukan hanya itu. Tapi ada banyak ilmu pengetahuan, ya, banyak ilmu teknologi yang kita bisa gali. Seperti Pranoto Mongso, mungkin ada di mahasiswa pernah dengar itu ya. Nenek moyang kita sebelum ada badan meteorologi dan geofisika itu sudah punya ilmu itu, membaca dari waktu dakon. Oh, bulan ini nanam apa, kondisi anginnya seperti ini. Nenek moyang kita sudah canggih. Bahkan kalau jenengan tahu ceritanya Mubarade itu malah takjub. Beliau menggunakan teknologi William Plato. Sebelum ada namanya EMC kuadrat, ya, yang ditemukan Albert Einstein, beliau sudah melakukan itu. Bagaimana membelah panjang Jepuro, terdiri menjadi dua itu ya, antara Samaratungga dengan Mahardika rasakan. Beliau menggunakan teknologi William Plato. Kalau bahasa kita beliau terbang, padahal tidak terbang. Beliau menggunakan alat yang dimodifikasi dengan kecanggihan teknologi di era itu sudah bisa melakukan itu. Jadi menunjukkan teknologi era silam itu sudah canggih, bukan primitif seperti yang diceritakan Jelena. Nah, itu yang perlu kita gali. Seperti itu, Mas Oki. Oke. Memang ya, Pak Ri, tantangan bagi kita adalah bagaimana merawat budaya ini. Karena hari ini kita lihat bahwa banyaknya budaya-budaya baru yang telah masuk, apalagi di daerah Kediri. Mungkin habis ini kita akan ngobrol dengan Mas Huda sebagai mahasiswa KPI yang hari ini tengah menggarap film tentang budaya, Mas Huda. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal pembuatan film tersebut. Monggo. Terima kasih Mas Oki. Jadi awal dari pembuatan film kami, film KPI 57 ini berangkat sebenarnya tugas mata kuliah sinematografi. Itu kita mengambil sebuah kesimpulan atau dari tema-tema yang dipilih teman-teman itu kenapa kok budaya? Karena kami melihat kegelisahan generasi muda zaman sekarang yang tidak paham akan nilai budaya masyarakat, terutama budayanya Jawa. Nah, dari kegelisahan tersebut, kami ini ingin membuat film. Jadi kenapa kok film? Karena film ini adalah salah satu pendekatan media yang paling dekat dengan kita ya. Kalau mungkin festival-festival ataupun pagelaran budaya mungkin itu kan masih sangat kurang diminati untuk generasi muda zaman sekarang. Nah, sukanya generasi muda zaman sekarang yang menonton film lewat HP di kamar, nggak harus datang ke tempat budaya, nggak harus datang ke tempat-tempat jauh untuk mempelajari sebuah budaya. Lewat film ini bisa, terutama film-film yang mengangkat tema-tema budaya. Maka dari itu awal dari kegelisahan kami ini, kami ingin bagaimana masyarakat ini tahu budayanya seperti apa, ceritanya seperti apa, dan nilai dari sebuah budaya ini seperti apa itu masyarakat tahu, terutama Gen Z yang suka nonton film. Oh iya. Oke. Berarti memang ternyata menjaga budaya itu tidak melulu tentang kita, ternyata lewat media juga bisa. Membuat film itu juga termasuk cara kita untuk menjaga budaya. Betul. Oke. Untuk Mas Yuda, kenapa memilih film ini sebagai film budaya? Tema ya? Ya, temanya. Kenapa kok memilih tema budaya? Yaitu tadi, Mas Oki. Kami ingin memperkenalkan budaya ini terutama untuk generasi-generasi penerus, generasi Gen Z dan terus lain sebagainya. Karena kalau kita lihat orang budayawan itu sekarang tua-tua ya Pak. Yang muda itu belum muncul. Nah, kami sebagai mahasiswa ini memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab memperkenalkan budaya. Bagaimana mahasiswa yang paham akan budaya
Sehingga nanti ketika yang tua-tua ini sudah tidak ada, sudah menjadi budaya, nah, kita generasi-generasi yang sekarang ini melestarikan. Oke. Dan apa yang kita buat atau karya yang kita buat di masa yang akan datang ini akan menjadi sejarah dan menjadi budaya tersendiri. Oke. Memang ternyata budaya bukan hanya bisa diceritakan saja. Budaya juga bisa ditunjukkan lewat karya dan pertunjukan. Nah, salah satunya lewat penampilan tari yang udah siap kita saksikan bareng. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah perjumpaan yang tak biasa. Sebuah kisah cinta dan kesetiaan dari barat bertemu dengan kelembutan jiwa timur. Beksan Telaga Angsa menghadirkan kembali sosok putri ODT melalui estetika budaya Jawa. Menginterpretasikan mahakarya Swan Lekarya Tchaikovsky ke dalam gerak yang anggun dan penuh makna. Inilah bentuk kepedulian anak muda dalam menduniakan budaya. Setiap langkahnya mengalir layaknya angsa di atas telaga, membawa harapan, kemurnian hati, serta cinta yang tak lekang oleh waktu. Sebuah persembahan yang menjadi jembatan antara tradisi dan keindahan universal. Mari kita nikmati bersama Beksa Telaga Angsa.